wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Merdekawati, SEMAK, dosen tetap di Sekolah Vokasi IPB University pada program studi akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengauditan 1. Mata kuliah Pengauditan 1 merupakan mata kuliah wajib sebagai academic core course pada program studi akuntansi, khususnya bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini mempunyai kode AKN 1213. Kuliah Pengauditan 1 mempelajari profesi akuntan publik, konsep dan proses pengauditan, serta laporan audit. Diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mendefinisikan audit, menerapkan kode etik profesi akuntan publik, memahami dan menguasai proses, metode, dan juga teknik dalam audit, serta mengaudit laporan keuangan berdasarkan standar profesional akuntan publik yang berlaku di Indonesia dan internasional standar auditing yang berlaku di internasional. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terdiri dari yang pertama, menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. Yang kedua, menguasai konsep, metode, prosedur, teknik tentang audit laporan keuangan. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip profesional dalam bekerja. Dan yang keempat, mampu menerjemahkan tujuan khusus audit melalui pengujian asersi manajemen menjadi prosedur audit dan mewujudkannya dalam kertas kerja audit. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, metode, prosedur, teknik tentang audit atas laporan keuangan dan prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Yang kedua, mampu menerjemahkan tujuan khusus audit menjadi prosedur audit dan mewujudkannya dalam kertas kerja dengan menerapkan prinsip profesionalisme. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar selama satu semester terdiri dari yang pertama, mampu menjelaskan konsep auditing dan juga profesi akuntan publik. Yang kedua, menjelaskan mengenai kode etik profesional dan standar auditing. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengenai laporan audit. Yang keempat, mampu menjelaskan mengenai penugasan dan perencanaan audit. Yang kelima, mampu menjelaskan mengenai strategi audit pendahuluan, materialitas, dan resiko audit. Yang keenam, mampu menjelaskan asersi manajemen dan tujuan khusus audit. Yang ketujuh, mampu memahami prosedur audit. Yang kedelapan, mampu menyusun kertas kerja pemeriksaan. Yang kesembilan, mampu menjelaskan mengenai pengendalian internal dan tujuannya. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Adapun referensi utama dari mata kuliah Pengauditan 1 itu adalah menggunakan buku Yusuf Al-Haryono tahun 2014 dengan judul Auditing Pengauditan Berbasis ISA. Kemudian yang kedua, buku kami sendiri, saya Tampu Bolon Merdekawati Rahmani tahun 2025, Auditing Materi dan Bank Soal. Ini terbitan dari IPB Press. Adapun materi pendukung itu bisa digunakan pada buku Sukrisno Agus, Tuan Nakota, Arens, dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan audit. Untuk materi pembelajaran dan RPS dapat diakses melalui LMS kelas.ipb.ac.id ataupun melalui channel YouTube saya. Untuk sistem pembelajaran dan metode pembelajaran pada mata kuliah pengauditan merupakan kombinasi antara daring dan luring.
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di kuliah yaitu mengenai discovery learning. Jadi bagaimana mahasiswa melakukan pemantapan materi terkait dengan kasus-kasus audit. Kemudian presentasi dan juga problem based learning atau PBL untuk proyek akhir mata kuliah yang akan membahas mengenai program audit dan overview dari kertas kerja pemeriksaan kas dan juga piutang. Proyek akhir problem based learning ini akan dilakukan oleh mahasiswa dengan cara kunjungan langsung ke lapangan. Untuk komponen penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif 10%, hasil proyek 40%, dan kognitif atau pengetahuan sebesar 50%. Aktivitas partisipatif merupakan penilaian sejawat oleh anggota kelompok untuk melihat kerjasama tim dan komunikasi selama proses kegiatan problem based learning. Untuk hasil proyek, ini merupakan mahasiswa secara berkelompok mendiskusikan dan mengkaji secara kritis dan analitis terkait dengan materi PBL yang nantinya akan dipresentasikan pada pertemuan 13 dan 14. Penilaiannya terdiri dari presentasi dan juga penilaian makalah. Kemudian yang ketiga, kognitif atau pengetahuan terdiri dari tugas dan juga kuis yang dapat diakses di halaman kelas.ipb.ac.id. Kemudian untuk UTS dan juga UAS masing-masing 20% ini dapat diakses melalui web exam.ipb.ac.id. Demikian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengauditan 1. Untuk selanjutnya kegiatan micro teaching ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan pertama, yaitu konsep auditing dan profesi akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya, sehat? Sehat. Gimana liburannya? Semester ini? Oh ya. Oke, jadi semangat baru di semester baru ya, teman-teman. Semester 4 ini kita akan membahas mengenai mata kuliah baru yaitu pengauditan 1. Semangat pagi ya teman-teman. Sebelum kita mulai kuliah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Oke, jadi kita akan membahas mata kuliah pengauditan 1. Tentunya kita sudah mengetahui ya, saya Ibu Eka Mardikawati dari program studi akuntansi. Nah, ada pun buku utama yang digunakan di mata kuliah pengauditan 1 ini yaitu buku hasil karya saya sendiri bersama dengan ini untuk bukunya ada auditing materi dan dalam soal. Jadi mata kuliah pengauditan 1 ini mempunyai kode 1213. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pertama, hal yang terbesit di benak kalian tentang audit itu apa? Silahkan. Randy, audit apa, Ren? Saya itu audit merupakan suatu proses secara sistematis dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti secara objektif. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah bukti itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Oke, silakan yang lain. Abdul. Risiko audit yang bisa dapat tangkap simpelnya adalah pemeriksaan itu. Jadi apakah
dalam suatu dokumen ataupun perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan aturan berlaku dan dilakukan audit seperti pemeriksaan itu. Oke, betul sekali ya. Jadi proses audit itu kita melakukan pemeriksaan. Nah, nanti di mata kuliah ini kita akan berperan kita sebagai seorang auditor. Gitu ya. Jadi salah satu capaian pembelajarannya adalah kita nanti bisa menyelesaikan tugas sebagai auditor. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai auditing dan profesi akuntan publik. Adapun materi pembahasannya yang pertama perbedaan akuntansi dan auditing, kemudian yang kedua definisi jenis audit dan auditor, yang ketiga profesi akuntan publik, yang keempat struktur organisasi KAP dan juga jasa yang diberikan, dan yang kelima standar profesional. Oke, kita mulai ke perbedaan akuntansi dan auditing. Jadi sebelum teman-teman mempelajari auditing, terlebih dahulu teman-teman mempelajari ada mata kuliah dasar akuntansi ya, dasar akuntansi 1, dasar akuntansi 2, kemudian ada akuntansi keuangan menengah 1. Nah, proses akuntansi itu mulainya dari mana sih? Ada yang Transaksi, betul, dari transaksi kemudian ke pencatatan, kemudian pengiktisaran ke dalam jurnal, buku besar, gitu ya, sampai dengan proses pembuatan laporan keuangan. Nah, itu adalah proses dari akuntansi. Nah, kalau auditing yang nanti akan kita pelajari itu adalah proses kebalikannya. Jadi, ketika kita mengaudit, berarti yang pertama kita lihat itu bukan transaksi, tetapi apa? Output dari laporan keuangannya, gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah laporan keuangan. Dari laporan keuangan, kemudian kita analisis sampai dengan menuju ke transaksi. Itu tadi meyakinkan bahwa memang laporan keuangan yang disusun itu sudah sesuai atau belum dengan prinsip aplikasi yang berterima umum. Ya, jadi berkebalikan gitu ya sistemnya antara akuntansi dengan auditing. Kalau akuntansi dari transaksi sampai dengan laporan keuangan, sedangkan kalau auditing dari laporan keuangan kita telusuri, kita analisis sampai menuju ke transaksi. Ya, jadi kalau accounting itu yang membuat, gitu ya, itu laporan keuangan. Jadi yang membuat siapa? Pegawai perusahaan ya, gitu ya, pegawai perusahaan bagian accounting. Nah, sedangkan kalau proses auditing berarti dilakukan oleh akuntan publik. Siapa di sini yang mau menjadi seorang auditor? Coba tunjuk tangan. Oh, oke. Ya, jadi nanti kalau jadi auditor kita nanti jalan-jalan terus ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke definisi audit. Nah, definisi audit menurut Warna Kota, audit ini adalah proses analisis yang memeriksa, menguraikan informasi dalam laporan keuangan, mencari bukti yang mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, gitu ya. Apakah memang sudah sesuai nggak dengan prinsip akuntansi yang berterima umum? Kemudian kalau menurut Sukresna Agus, ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis. Pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan juga bukti-bukti pendukungnya. Tujuannya sama, untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, berarti auditing itu adalah proses yang apa? Sistematis. Kalau sistematis itu artinya harus berurutan, gitu ya. Tidak bisa kita mengecek laporan keuangan tiba-tiba langsung ke transaksi, gitu ya. Kita telusuri dulu dari laporan keuangan, kemudian kita akan mengecek jurnalnya, baru mengecek ke akhir dokumen akhirnya, coaching, gitu ya. Itu adalah ke dokumen transaksi. Nah, jadi proses sistematis. Kemudian ada secara objektif apa? Mengevaluasi bukti. Bukti audit bisa kita lihat lewat apa? Transaksi, gitu ya. Transaksi itu biasanya dibukukan, didokumentasikan dalam voucher, formulir, faktur, gitu ya. Nah, kemudian serta asensi tentang kegiatan tadi,
dilakukan itu kan banyak ya. Jadi asensi ini disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Kemudian menetapkan tingkat kesesuaian. Ini adalah fokusnya gitu ya. Jadi ketika kita mau audit kita harus menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan ketika kita mau audit laporan keuangan apa? Ada akuntansi keuangan, gitu ya. Kemarin pada saat kita belajar dasar akuntansi kita harus menyusun sesuai laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau SAK. Berarti kriteria yang kita gunakan itu adalah SAK. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa teman-teman yang berkepentingan terhadap hasil audit ini? Pemegang saham, investor, terus stakeholder yang suka kita itu siapa? Kreditor, terus yang narik pajak pemerintah. Jadi pemerintah juga sama ya, mereka merupakan pihak yang berkepentingan. Jadi di sini proses audit ini antara fakta yang ada di dalam laporan keuangan kita sesuaikan dengan kriteria yaitu standar akuntansi keuangan. Ketika sudah sesuai maka akan dihasilkan laporan auditor independen. Nah ini jenis audit. Nah ini ada audit laporan keuangan. Ada yang tahu nggak audit laporan keuangan itu apa? Yang mengeluarkan laporan keuangan. Betul misalnya ya. Jadi tujuan dari audit laporan keuangan itu adalah untuk mengeluarkan opini. Ada audit kepatuhan. Apa itu audit kepatuhan? Tulisan terhadap kesesuaian aturan yang berlaku. Aturan. Kalau patuh berarti ada hukum gitu ya. Ada hukum, ada undang-undang, ada aturan yang harus dipatuhi. Kemudian ada operasional. Apa itu audit operasional? Untuk mengetahui sejauh mana sih proses gitu ya, suatu sistem di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada audit investigatif. Dimana ada kata-kata investigatif? Apa itu audit investigatif? Ada masalah, berarti sudah ketemu permasalahannya. Kira-kira apa? Nah, maka dilakukan audit ulang. Oke, untuk melengkapi tadi yang sudah teman-teman sampaikan, jadi kita bahas lagi satu-satu bahwa audit atas laporan keuangan itu adalah audit yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas. Ya, jadi di sini hasil audit yang dipakai oleh pemegang saham, kreditor, instansi masyarakat dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua tadi audit kepatuhan berhubungan dengan aturan, gitu ya, aturan yang harus dipatuhi oleh karyawan, perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh instansi dan juga pegawai, gitu ya. Jadi audit kepatuhan ini bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai tidak dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, laporan auditnya di sini bukan opini, gitu ya, tetapi laporan auditnya berupa ikhtisar temuan dan pemberian tentang assurance, gitu ya, assurance terkait dengan kepatuhan, seberapa patuh, gitu ya, instansi tersebut terhadap undang-undang yang berlaku. Kemudian audit operasional. Di sini audit ini merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi untuk menilai apa? Efisiensi dan efektivitas dari suatu sistem yang ada, gitu ya, sistem manajemen yang ada. Biasanya objeknya apa? Ada cabang, divisi atau fungsi tertentu. Jadi tujuannya audit operasional itu untuk menilai kinerja, prestasi, gitu ya, bagaimana nanti kesempatan atau perbaikannya. Dan hasilnya untuk audit operasional itu adalah membuat rekomendasi. Jadi sistem ini sudah layak belum sih digunakan, gitu ya. Nah itu, jadi hasilnya seperti itu. Kemudian audit investigasi. Tadi sudah ada temuan nih, gitu ya. Nah jadi audit investigasi ini memang tujuannya adalah mengungkapkan apa tadi, penyimpangan, gitu ya, mengungkapkan penyimpangan, fraud ataupun pelanggaran dalam suatu
organisasi. Nah, contohnya ketika BPK melakukan audit investigatif, ya tujuannya adalah untuk mengungkapkan korupsi, gitu ya, di instansi pemerintahan. Ini merupakan audit investigatif. Beda ya dengan audit laporan keuangan tadi. Oke, selanjutnya akuntan publik. Nah, tadi teman-teman bilang ingin menjadi seorang auditor. Nah, tadi misal sama Jarwo mau menjadi seorang auditor. Apa sih syarat-syaratnya, gitu ya? Jadi kita kenalan dulu. Jadi seorang auditor ini adalah akuntan profesional yang memberikan jasa di bidang akuntansi kepada publik. Nah, biasanya akuntan publik ini bekerja di kantor akuntan publik. Dan fokus utamanya itu adalah mengaudit laporan keuangan. Walaupun tadi kan ada beberapa jenis audit ya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan jasanya. Nah, apa saja sih syaratnya ketika kita mau menjadi seorang akuntan publik? Yang pertama, lulus S1 atau D4 akuntansi. Jadi teman-teman ketika sudah lulus nanti di sekolah vokasi IPB, teman-teman bisa menjadi seorang auditor. Nah, kemudian mempunyai sertifikat CPA atau CPA, ini adalah untuk ketika kita memiliki kantor akuntan publiknya ya. Gitu ya. Jadi untuk menjadi akuntan publik artinya kita membuat kita sebagai partner dari kantor akuntan publik, berarti kita harus memiliki sertifikat CA atau CPA, kemudian kita juga harus lulus ujian profesi, kemudian ada izin dari Kemenkeu dan juga terdaftar di IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jasa akuntan publik itu ada dua yang diberikan, jasa atestasi dan jasa non atestasi. Kalau jasa atestasi tadi adalah pernyataan pendapat. Kalau pernyataan pendapat biasanya apa? Jasa yang diberikan audit ya, audit atas laporan keuangan. Opininya tadi apa Jarwo? Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian selain itu juga ada review laporan keuangan, kemudian pemeriksaan laporan keuangan prospektif dan juga pemeriksaan atas laporan keuangan performa. Nah, untuk jasa non-atestasi ini mencakup beberapa kegiatan akuntansi, gitu ya, selain yang memerlukan pendapat, itu bisa menjadi konsultasi manajemen, keuangan, perpajakan, maupun yang lainnya. Contohnya jasa akuntansi, berarti kantor akuntan publik bisa membantu membuat laporan keuangan. Kemudian jasa perpajakan membantu menghitung pajaknya. Kemudian jasa konsultasi manajemen bantu bagaimana gitu ya hal-hal yang harus diambil gitu ya keputusan terkait dengan manajemen. Oke, berarti untuk sesi kuliah ini selesai. Kita lanjut di kelas praktikum ya. Nah, lanjut di kelas praktikum. Ini untuk tugas praktikumnya, teman-teman mencari berita aktual terkait audit, ya, bukan materi kuliah ya, tetapi berita secara aktual. Kemudian tentukan tipe auditor, kemudian jenis audit. Nah, ungkapkan pendapat teman-teman, satu berita dan juga satu kelompok ya. Jadi satu kelompok satu berita, tidak boleh ada yang sama. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah. Kita bahas ya review untuk tugas di pertemuan satu ini. Silakan, siapa dulu nih yang maju? Oke, kelompok Dianto, kelompok 2 ya? Iya, oke. Mengangkat topik apa, Dianto? Jadi kelompok kita itu mengangkat tentang kasus episeri Bu. Episeri? Ya. Jadi tipe auditor yang dilakukan itu oleh auditor eksternal. Dan jadi episeri ini menggunakan jasa BBC dan juga dari auditor, kemudian dikerjakan oleh FTI Consulting. Jenis audit yang dilakukan di sini itu audit investigasi laporan keuangan. Nah, kronologinya atau proses auditnya itu, jadi pada hari Rabu 22 Januari 2025, Scribe menyatakan adanya laporan mencurigakan dari keuangan episeri. Menurut data yang ada, episeri mempunyai pendapatan 752 juta dolar. Tapi mengaku punya asetnya itu sebanyak 400.000 alat pemberi makan atau feeder. Nah, kecurigaan ini adanya berawal dari
News atas laporan kepada investor dengan perkembangan 52 halaman. Menurut tinjauannya itu 75% angka yang dilaporkan palsu. Efisiensi dilaporkan lambungan pendapatannya kurang lebih sebanyak 300 juta dolar atau setara 9,7 triliun selama Januari sampai September 2024. Selanjutnya, untuk bekas sumber pada Desember 2024, Dewan Direksi memecat salah satu pendiri dan CEO-nya yaitu Gibran Huzaifah dan juga menegaskan adanya investigasi formal. Hasilnya menyatakan bahwa sebenarnya efisiensi mempunyai 24.000 mesin pemberi makan, bukan 400.000. Kemudian perusahaan itu mengalami kerugian 35,4 juta dolar dari pendapatan asli yang tadi diakui sebanyak 157 juta dolar. Oke. Tadi ya kasus efisiensi ini memang kasus yang terbaru nih dalam dunia audit. Betul tidak yang disampaikan kelompok 2 tadi? Ya. Jadi jenis auditnya itu adalah audit investigasi. Kenapa? Karena memang sudah ada kecurigaan sebelumnya, gitu ya, sudah ada dugaan fraud sehingga ditelusuri lebih lanjut, gitu ya. Jadi bukan audit laporan keuangan, tapi audit investigasi, gitu ya. Oke, teman-teman sudah dibahas ya semua tadi untuk tugasnya. Disiapkan untuk tugas untuk pertemuan minggu depan, yaitu membahas mengenai kode etik profesi akuntan publik. Nah, nanti teman-teman silakan ditelusuri kasusnya sama. Jadi tinggal kita melihat bagaimana sih perkembangan dari profesi akuntan publik ini, gitu ya. Etika apa saja yang memang dilanggar. Untuk materi pembelajaran dapat diakses di web kelas. Kemudian untuk post-test juga bisa diakses di web kelas ya. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sebelum kita mengakhiri kelas, kalau baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, ini ada kutipan dari HR Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga ilmu yang sedikit tadi kita sharing itu membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Pengauditan 1 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.